datang di podcast Basa Basi Special Edition. Di episode kali ini, kita bakal kepoin hal-hal yang jarang banget mereka ceritain. Mulai dari cerita lucu, drama organisasi, sampai tips jadi ketua yang waras di tengah deadline dan rapat tiba-tiba. Oke, nanti kita akan ada 3 sesi pertanyaan. Tapi sebelum itu, coba dong Him, kasih satu kata yang bisa menggambarkan kepengurusan periode kali ini. Solid. Asik sih. Top. Mantap. Asik banget kok di BTP itu. Nggak ada yang nggak asik. Daripada bertele-tele, langsung aja kita gas ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, pernah sempat mau nyerah nggak selama jadi kahim? Kalau nyerah enggak, tapi kalau pengen cepat-cepat demisi ya. Pernah. Belakangan ini nih, mau nyerah. Jujur, pernah. Kalau nyerah nggak pernah. Selama jadi kahim, kalau menyerah belum pernah ya, dan nggak akan pernah. Cuman memang kalau di awal periode itu sempat kaget dan adaptasi dengan kesibukan yang baru dan waktu yang juga sibuk tentunya. Mungkin itu aja sih, hanya adaptasi aja. Aku ada sedikit masalah di personal, kemudian juga ada tekanan dari proker yang sangat banyak dan juga tugas dari kampus yang menumpuk, membuat rasanya kepala ini mau pecah sehingga ada keinginan untuk menyerah. Tapi aku sharing sama teman-teman BPH lain, sharing sama anak-anak yang lain juga, akhirnya mereka menguatkanku lagi sehingga akhirnya aku nggak jadi nyerah dan ya akhirnya aku bisa sampai di titik ini, di ujung kepengurusan tahun ini. Luar biasa banget ya. Gimana ya, karena aku kan D3, jadi kayak banyak kali tekanan-tekanan, belum nanti tugas akhir. Sedangkan D3 itu banyak banget tugas akhirnya, 3 gitu. Jadi kayak bentrok terus pikiran, sampai kadang nggak tidur. Itulah. Kenapa tuh? Karena ya semester akhir ini itu banyak tugas dan semacamnya, jadi ya mau gimana ya, agak keteteran lah intinya. Gimana ya? Pengen cepat habis aja, kayak ternyata jadi kahim, jadi pemimpin itu nggak seseru yang dibayangin gitu loh. Jadi pengen, ternyata enak jadi ini ya, komentator gitu, jadi jadi interestnya pemerintah gitu. Dari pemerintahnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kira-kira ada proker besar yang belum sempat terlaksana nggak? Gak ada. Tidak ada, semua proker besar sudah terlaksana, alhamdulillah. Tidak ada, sudah berjalan semua, alhamdulillah. Kalau proker besar, alhamdulillah udah berjalan semua sih. Sejauh ini nggak ada, udah alhamdulillah terlaksana semua. Pertanyaan ketiga, pernah nggak nih ngurus proposal kegiatan yang direvisinya sampai 3 kali? Pernah. Harusnya pernah ya. Pernah. Kalau proposal kurang ngerti ya, mungkin kayaknya pernah, tapi lebih sering itu sebenarnya yang sampai 3 kali itu LPG-an sih sebenarnya daripada proposal. Alhamdulillah dari BTP sendiri itu nggak ada, karena dari sekre itu ke kahim dulu, baru nanti kalau ada revisi ke sekre lagi, baru nanti sekiranya udah nggak ada, baru lanjut ke naungan kami. Itu di proker kegiatan ulang tahun kami, ulang tahun himpunan. Nah itu banyak sekali revisi-revisi dari BEM, dari kampus, dan itu ya membuat sedikit kesal karena ya kenapa kok nggak di ACC seperti itu. Soalnya masalah proposal kan dipegang sekre ya, tapi emang seingat saya banyak emang revisi gitu. Ya nasib birokrasi kampus lah. Kemarin terakhir untuk acara kami, yaitu acara ulang tahun dari kami, itu terkendala di LPG. LPG kami itu bahkan naik hamin jam sebelum proposal itu naik, dan itu untung bisa dibantu dan koordinasi sama pihak kampus dan BEM, dan alhamdulillah bisa kekejar. Pertanyaan keempat, pernah nggak ngambil keputusan yang ternyata keputusan itu salah? Enggak dong. Iya, pernah. pernah. Nggak salah lagi. Dulu waktu awal kepengurusan itu kan HMM itu cuma dikasih di deadline itu sekitar 2 hari untuk bisa perekrutan dari kampus. Jadi aku sendiri kalau 2 hari itu kurang kalau untuk merekrut. Jadi kesalahan pemilihanku itu keputusan saat perekrutan kepengurusan. Jadi aku asal nerima aja gitu.
Pernah juga, karena memang manusiawi ya. Di waktu itu mungkin aku mengambil keputusan di mana suasana hati masih keruh, pikiranku belum jernih, jadi terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan sehingga berdampak ke anggota-anggota yang lain. Tapi alhamdulillah dari kesalahan dalam pengambilan keputusan itu aku banyak belajar bahwasanya memang seorang pemimpin itu sangat perlu dalam pengambilan keputusan yang baik, dan caranya ya jangan sampai kita mengambil keputusan dalam kondisi fisik kita atau lagi dalam keadaan yang tidak baik, karena itu pasti akan menyebabkan keputusan yang kita ambil itu tidak tepat. Kalau pas belum terlaksana kayak mau laksanain proker nih, kita mikir kayak oh keputusannya ini benar gitu, tapi pas udah proker terlaksana, waduh ternyata kurang benar gitu. Pernah. Waktu itu pas awal periode saya itu jadi ketua, masang deadline dengan ketat. Nah, pada akhirnya waktu itu kena evaluasi dari anggota, bahwasanya mereka tuh tidak sanggup kalau terlalu dikekang gitu loh. Pernah. Di awal periode saya pernah ngambil keputusan yang menurut saya cukup salah, yaitu saya dari pagi sampai sore itu nggak pulang, ada kegiatan, terus malamnya ada rapat. Kemudian saat rapat banyak anggota yang tidak hadir. Itu posisinya saya sangat marah, dan itu salah juga menurut saya. Saya marah dan mendatangi mereka secara langsung. Nah itu salah satu kesalahan dan yang membuat saya harus banyak mengevaluasi diri sendiri ke depannya. Pertanyaan kelima, menurut kalian apa nih yang harus dipersiapkan sebelum menjabat menjadi kahim? Sebelum menjabat menjadi kahim, tentu teman-teman yang ingin menjadi kahim harus tahu bahwasanya menjadi kahim itu bukan hanya soal jabatan, tapi juga soal tanggung jawab. Ya, teman-teman menjadi kahim juga harus tahu dan harus sangat siap untuk tidak disukai, tidak disenangi, dan harus menjadi pendengar yang baik. Dan siapkan mental. Mental itu harus siap. Nanti kalau mental kalian tidak siap, itu akan berpengaruh ke kalian sendiri. Mental sih, mental itu paling penting banget. Apalagi aku kan perempuan ya. Jadi kayak dari semua pimpinan Ormawa lah di LPP ini, kayak cuma 2 orang yang ketuanya itu perempuan gitu. Jadi kayak mental itu penting banget sih. Belum lagi tekanan-tekanan dari entahlah kaprodi, dari akademiknya sendiri, dari luar, dari dalam, itu sangat penting banget kalau mendukung mental itu. Mental. Karena jadi pemimpin itu kan kayak aku bilang tadi di awal kan lebih seru ternyata jadi ini komentator itu, jadi haters. Nah ternyata waktu aku jadi KM banyak juga haters, siapin mental gitu aja. Terus di luar dari mental siapin ini loyalitas kepada pengurus, kepada anggota. Soalnya jadi pemimpin yang baik itu ketika dia dilihat bagaimana pendekatan dia kepada anggotanya, seperti itu. Lebih ke yang paling penting itu mental. Karena nanti jadi kahim itu jadi ibaratkan ya jadi supir himpunan. Kamu itu walaupun sakit, walaupun capek, walaupun ada masalah itu harus tetap tersenyum. Karena kalau sekali kamu kelihatan tersedih atau kelihatan kamu sudah capek, anggota pada ngikutin. Karena kita porosnya gitu loh. Banyak yang harus dipersiapkan. Yang pertama tuh fisik, karena nanti ketika jadi kahim pastinya kita bakal sering begadang. Kemudian juga mental, karena nanti banyak tekanan dari ya mungkin dari teman, dari anggota-anggota, sehingga 2 hal itu harus dipersiapkan. Dari 2 hal itu juga ada hal lain yang harus dipersiapkan, contohnya juga ya akademik kita dan juga pengalaman juga kita harus mempersiapkan itu, karena nanti pasti kita akan belajar bagaimana cara membagi waktu yang baik, kemudian juga ya banyaklah yang harus dipersiapkan intinya, seperti itu. Oke, kayaknya sesi 1 udah cukup bikin kita sedikit banyak tahu ya tentang isi hati para kahim ini. Sekarang kita bakal masuk ke sesi yang lebih seru dan pastinya bikin pecah suasana. Cus, kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua ini kita beri nama This or That.
Jadi teman-teman bisa memilih ini atau itu. Oke, pertanyaan pertama. Lebih milih rapat online atau offline? Offline, karena biar kita bisa sharing langsung kan. Karena kalau online itu entah kita didengar atau enggak, itu kan kita nggak tahu aktivitas sebenarnya dari peserta rapat sendiri gitu. Jadi menurutku kalau offline itu lebih efisien gitu dan bisa saling sharing saran kayak gitu. Kenapa offline? Kita bisa langsung tatap muka dan bisa berinteraksi langsung dengan para anggota. Karena lebih enak untuk koordinasi dan juga lebih kondusif dibandingkan online kata saya. Karena lebih efektif dan kita bisa saling tatap muka dengan para peserta rapat. Emang ada yang milih online? Offline, pasti offline. Pertanyaan selanjutnya, lebih suka ditekan deadline atau diingetin terus? Diingatkan terus. Diingetin terus. Ditekan deadline. Ditekan deadline. Soalnya kalau diingetin, kalau deadline ya sebenarnya berarti dia tuh males sampai harus dikejar deadline dia baru gerak kan. Tapi kalau diingetin terus ya nampak sih ini kelihatan kekeluargaannya. Jadi saling ngingetin gitu. Jadi karena kalau ditekankan deadline tuh nanti anggota itu ngerasa kayak jadi pekerja. Jadi kita harus men-treat mereka tuh sebagai teman ibarat kata itu. Kenapa ditekan deadline? Karena kalau diingetin terus itu kurang rasanya. Kalau misalkan udah dikasih deadline, kita jadi berusaha dan semaksimal mungkin untuk mengejar deadline tersebut. Karena dengan ditekan deadline kita bisa fokus untuk mengerjakan pekerjaan itu daripada diingetin nanti kita malah jengkel kayak gitu. Kalau aku sih opsional aja. Kadang kalau deadline aku ingat deadline ya aku kerjain, tapi kalau semisalnya diingetin terus itu kayak lebih baik aja menurutku dari efisien diriku sendiri gitu ataupun dari himpunan. Pertanyaan selanjutnya, lebih milih anggota banyak tapi pasif atau dikit tapi aktif? Kalau dalam konteks organisasi, saya lebih anggota sedikit tapi aktif. Dikit tapi aktif. Sedikit tapi aktif. Kalau banyak tapi kurang berkontribusi buat apa? Lebih baik sedikit tapi mereka memang benar-benar ingin berkontribusi dan aktif di dalam tersebut. Karena ya cuma banyak kalau mereka nggak mau berkontribusi untuk himpunan. Karena aku lebih fokus untuk di hasil gitu loh. Kalau banyak-banyak juga nggak gerak, prokernya gimana mau jalan kan? Ini bukan untuk masalah pengembangan, tapi bukan pengembangan SDM, tapi pengembangan himpunannya gitu. Banyak tapi pasif. Banyak anggota tapi pasif. Jadi kita bisa sama-sama belajar, tidak menonton dengan orangnya itu-itu aja gitu. Karena pada dasarnya kalau untuk himpunan saya itu tak arahkan untuk semua orang tuh bisa berkembang. Kalau saya cuma mengurangkan sebagian orang yang bisa ikut, kasihan mereka yang pengen mencoba tapi takut-takut itu nggak ada kesempatan. Lebih milih dikenal tegas atau baik? Dikenal tegas. Pemimpin yang baik udah banyak, tapi pemimpin yang tegas itu sekarang aku rasa memang harus diperlukan dan jarang. Kalau saya sih lebih milih dikenal baik. Dikenal baik. Karena ya itu, kita tuh poros dari himpunan, dan himpunan pun sebenarnya di anggota himpunan kan nggak dibayar kan. Jadi kalau kita sudah tegas agak marah-marah gitu dan mereka ngerasa ngapain aku ikut himpunan gini, kalau kayak gini-gini kan ribet. Kecuali dibayar baru saya berani tegas. Tapi karena ini sukarela, saya lebih baik mending baik jadi baik. Karena kalau dia dikenal tegas itu kesannya menekan gitu loh. Dengan kita lebih dikenal baik, kita kelihatan gitu loyalitasnya, pengurus juga bisa lebih loyal ke kita. Jadi suatu pengurusan itu dia terasa seperti keluarganya gitu loh. Saya tidak bisa menjawab salah satu ya. Cuman karena keduanya itu saling beriringan, tegas. Tapi kalau dalam konteks organisasi, hanya organisasi ya, saya jawab tegas. Tapi teman-teman juga harus bisa menjadi baik dan nge-treat mereka sebagai teman di luar organisasi agar supaya nanti juga lebih mudah mengarahkan gitu, dan bisa mendengar keluh kesah mereka. Kalau aku sih karena perempuan ya, kadang ada moodnya gitu. Tapi lebih baik ke ini sih, aku dikenal sebagai orang yang baik gitu. Karena mungkin dari baik kita bisa disegani gitu. Dari tegas itu belum tentu kita bisa disegani, karena kita kan harus tahu ya tegas kita itu ke arah mana. Percuma tegas kalau nggak baik juga, dan percuma tegas kalau itu nggak
berpengaruh kepada orang lain kayak gitu. Oke, selanjutnya lebih suka rapat di kampus atau di luar kampus? Kalau menurutku rapat di kampus sih. Di kampus. Di kampus. Kampus untuk menghemat budget. Kalau di kampus itu kan nggak berisik ya, jadi kayak lebih efektif aja gitu. Dan kalau di luar itu menurutku berisik gitu, apalagi bukannya aku tidak suka dengan tempat yang rame, karena menurutku tempat rame itu ketika kepala kita berisik, itu kayak tambah berisik aja gitu. Kenapa di kampus? Karena memang lebih dekat aja sama kos-kos para teman-teman. Jadi lebih mudah dan berkoordinasi dengan mereka. Karena peserta pasti datang kalau di kampus. Kalau di luar kampus banyak terkendala di kendaraan dan lain sebagainya. Lebih seneng rapat di luar kampus. Karena kalau di kampus kan kita dibatasi waktu sampai jam 10 malam. Kalau di luar kampus ya kita bebas gitu loh. Sampai jam berapa gitu loh. Sambil bisa ini kan, bisa ngopi gitu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya, lebih milih ngurus proker besar atau proker kecil tapi banyak? Aku lebih milih proker sedikit tapi besar. Milih proker besar. Menurutku proker besar. Ngurus proker besar. Untuk dia ini ya, kepengurusanku ini prokernya emang aku ya emang sedikit, tapi yang menurutku gede-gede lah, dan ada beberapa proker baru gitu loh, yang pengembangan internalnya gitu. Kalau proker besar itu kerasanya lebih terasa aja gitu. Bisa banyak sekali yang bisa kita pelajari di situ, dari birokrasi, pencarian dana juga, dan itu menjadi salah satu tantangan, dan ketika kita berhasil pasti akan menjadi sesuatu yang berbeda nantinya. Karena di proker besar itu kan banyak tuh membutuhkan panitia. Jadi dari pasif maupun aktif itu bisa berkontribusi semuanya. Karena dengan proker besar ya kita bisa fokus daripada banyak tapi kecil-kecil gitu. Lebih baik yang besar dan fokus satu proker itu. Kalau saya sih tadi kayak pertanyaan sebelumnya, lebih mending proker kecil lebih banyak. Karena ya itu pada dasarnya kan memperkembangkan orang-orang ya. Jadi kan itu ada semua orang tuh bisa jadi punya kesempatan lah untuk jadi panitia, untuk jadi koor. Jadi nggak cuma itu aja orangnya. Itu sih kalau menurut saya. Oke, lanjut, lebih milih ngatur orang atau dengar keluhan orang? Dengar keluh kesah orang. Mendengar keluhan orang. Lebih milih dengar keluhan orang. Dengar keluhan orang dong. Saya lebih mending dengar keluh orang, karena untuk menjadi ketua itu sebenarnya ya cuma mengawasin dan ya udah ngawasin doang arah jalurnya. Jadi ya itu kadang ya dengar keluhan dari BPH, tapi nanti dengar keluhan dari anggota. Ya nanti dari situ tuh bakal bisa menemukan solusi lah. Kita lah penentu solusinya. Nah, kalau saat ini kan ya kita berorganisasi itu karena sukarela. Dan karena sukarela tersebut kita harus menjadi pendengar yang baik. Kalau kita cuma ngatur orang tapi kita tidak dekat dengan mereka, buat apa? Itu bakal susah. Tapi ketika menjadi pendengar, kita mendengarkan mereka, itu bakal jadi salah satu hal senjata kita untuk bisa mengarahkan mereka. Jadi dari keluhan orang itu kita bisa tahu jalan kita itu kemana untuk kedepannya. Karena dengan mendengar keluhan orang kita bisa mengatur orang itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Kalau cuma mengatur kita nggak tahu keluhan orang itu seperti apa. Ya kan jadi pemimpin itu bukan hanya untuk mengatur nggak sih? Kita itu cukup jadi idenya doang kita sampaikan. Aku ngambil referensi dari ini Raden Kian Santang. Aku kan pernah nonton ini Raja Siliwangi itu dia menyamar gitu jadi anggota, jadi masyarakat dan jadi rakyat biasa, turun ke lapangan dengar cerita rakyat gitu. Jadi aku mungkin teman-teman HMM semua tahu kalau Kahimnya ini sering main ke anak-anak, ke tingkat-tingkat bawah, ke teman-teman yang lain ya. Dengar-dengar cerita mereka gitu loh. Apa kurangnya, jadi kita tahu kan, oh ternyata himpunan di mata mereka itu seperti ini. Jadi kita ubah gitu sih. Lanjut, problem paling sering muncul komunikasi atau deadline? Komunikasi itu problem yang sering terjadi. Kadang masalah kecil yang bisa kita selesaikan secara cepat menjadi sangat kompleks karena komunikasi, dan itu sering terjadi.
Karena masalah komunikasi, terutama masalah surat menyurat itu penting. Ya itulah terkadang ya lambat atau revisi belum selesai itu ya karena komunikasi. Sebagai contoh ya, di HMM beberapa kali terjadi miskom dan ini sangat fatal ternyata. Miskom ini bikin spot jantung lah pokoknya, sumpah. Shock terapi yang gede lah. Jadi miskom komunikasi. Dari semua dari awal menjabat sampai mungkin akhir sampai detik ini itu komunikasi. Karena komunikasi itu paling penting sih. Tanpa komunikasi juga kita tuh nggak tahu kan kita mau kemana, ini arahnya mana, dan kayak jangan sampailah miskomunikasi gitu. Ya banyak miskomunikasi yang akhirnya itu membuat susah dalam berorganisasi kayak gitu. Pertanyaan terakhir, lebih milih dapat anggota kritis atau anggota patuh? Anggota kritis. Kritis. Anggota kritis. Anggota kritis. Karena dengan anggota kritis kita bisa membangun himpunan itu menjadi lebih baik daripada anggota yang hanya patuh, tidak mau berpikir kritis seperti itu. Karena dari kritis itu kita tahu perubahan apa yang mau kita bawa. Kalau patuh, aku pun bisa patuh. Gitu. Anggota-anggotaku juga bisa patuh. Kayak patuh itu kan kayak jalan aja. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakuin sebenarnya. Dan pas dia jalan itu, ya udah jalan aja. Gitu. Ini pengurus ya, sampai bahkan BPH itu adalah tipe orang yang patuh. Jadi kayak disuruh ini nggeh-nggeh aja kayak ya jalan kayak, wih pengen dikontra juga loh kadang gitu loh. Jadi ke akhir-akhir pengurusan ini mereka baru mau ini kritis. Belakangan ini aja. Jadi mau 2 periode. Karena baru muncul sekarang kritisnya. Enggak canda ya. 1 periode aja. Karena dengan anggota kritis kita itu bisa berkembang secara bersama-sama. Jadi kan kalau ada kesalahan itu bisa diberitahu gitu loh. Dibandingkan yang patuh, memang kita enak, kita tinggal nyuruh, tapi kita nggak tahu ini apakah yang terbaik atau enggak. Karena mereka cuma taunya patuh gitu. Karena dengan anggota kritis berarti mereka memang ingin improve organisasi ini menjadi lebih baik. Mereka sadar bahwasanya tidak hanya menjalankan apa yang sudah ada, tapi juga menciptakan hal-hal yang baru dan inovasi baru. Wah, seru banget ya jawaban-jawaban di sisi disordered barusan. Nah, sekarang kita akan naik level ke sesi yang lebih panas, greget, dan pastinya bikin suasana makin pecah. Oke, kita masuk ke sesi ketiga, sesi Cipaling versi himpunan. Pertanyaan pertama, himpunan mana yang paling banyak cowoknya? Oke, nanya. Gak usah ditanya lagi. Oke. Pertanyaan kedua, himpunan mana yang paling punya banyak dana? Oke. Maksudnya? Ini sih. Oke. Oke. Pertanyaan ketiga, himpunan mana yang paling kompak? HMM. Oke, PPM. BTP. Oke. Oke. Cinta himpunan mana? Iya dong. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Himpunan mana yang paling aktif di medsos? Jelas. PPN. Karena aku ngikutin PPN. HMM lagi sih. Selanjutnya, himpunan mana yang paling aktif di akademik? Matekim. Oke, lanjut. Himpunan mana yang ceweknya cantik-cantik? Oke. Makanya cantik. Himpunan mana yang paling adem ayem? Adem ayem. Kayaknya nggak ada yang adem ayem. Oke. Kayaknya ini. Nggak ada gebrakannya. Selanjutnya, himpunan mana yang paling sering nawarin bantuan? Oh.
Nih. Gimana ya? Oke. Oke. Semua. Karena aku yang suka ngechat gitu gimana Him ini gimana Him gitu. Oke, selanjutnya himpunan mana yang paling sibuk tapi nggak tahu sibuknya apa? Ya sudah tahu lah ini. Kabur dulu lagi. Aku nggak tahu dia kemana kalau rapat. Selalu wakilnya. Oke. Siapa lagi? Oke, pertanyaan terakhir. Himpunan mana yang paling bangga sama prokernya padahal itu template tahun lalu? Oke. Semua. Cuma beda panitia aja sama tempatnya aja. Oke, luar biasa banget ya. Wah, panas banget sesi terakhir ini. Biar nggak makin panas nih, kita akhiri saja obrolan kita hari ini. Tapi sebelum itu, coba dong para kahim kasih closing statementnya tentang tips and trick untuk menjadi ketua himpunan yang bisa membawa himpunannya ke arah yang lebih baik. Kalau dari saya sih pesan saya untuk kahim periode selanjutnya, persiapkan diri, persiapkan mental, persiapkan diri dalam mental itu dalam arti Anda tuh harus siap dibenci, gak disukain, terus siap dijauhkan karena pada dasarnya jadi pemimpin itu memikirkan keadilan untuk himpunan. Kita nggak bisa bikin semua orang senang. Itu harus siap itu, siap mengorbankan teman, siap mengorbankan waktu dan banyak hal gitu. Nah, dan juga kalau dari saya ya tips salah satu paling penting itu kalau mau jadi kahim nggak usah punya pacar. Itu paling enak itu sudah. Jomblo aja lah satu periode. Enteng hidup. Serius. Itu sih dari saya. Oke, closing statement dari aku untuk teman-teman yang ingin mencalonkan diri menjadi kahim di tahun periode selanjutnya. Mulai dari sekarang persiapkan diri, persiapkan fisik, persiapkan mental karena nanti ketika teman-teman sudah menjadi kahim akan banyak sekali masalah kompleks yang akan teman-teman hadapi, akan banyak sekali tantangan yang akan teman-teman hadapi. Jadi mulai dari sekarang persiapkan diri dan yang pasti jangan sampai teman-teman sombong. Dalam artian teman-teman nggak mau bertanya kepada kahim sebelumnya. Nah, karena nanti kalau teman-teman nggak mau bertanya itu akan merugikan dan menyusahkan diri teman-teman sendiri. Makanya kalau sudah diterima sudah menjadi kahim, sering-sering bertanya ke kahim sebelumnya atau ke teman-teman periode sebelumnya, seperti itu. Terima kasih. Kalau dari aku pribadi ya, buat teman-teman atau kahim next periode, jadilah pemimpin yang baik, yang menginspirasi namun tetap rendah hati. Siapin keloyalitasannya kepada anggotanya, siapin waktu, banyak berkorban, karena kita kuliah ini yang diambil cuma 3. Yang itu pasti kalau kita kuliah itu karena memang kita ngambil akademiknya kan, ilmunya, terus yang kedua mungkin organisasinya. Nah yang ketiga ini nih opsi nih, mau organisasi atau pacaran nih. Gak usah punya pacar. Itu paling enak itu sudah. Itu sih. Tentu teman-teman harus mempersiapkan visi dan misi sebelum menjadi ketua himpunan. Teman-teman harus tahu apa yang teman-teman lakukan itu untuk ranah organisasinya. Tapi untuk diri sendiri, teman-teman harus mempersiapkan mental. Mental itu paling penting. Karena teman-teman nggak siap secara mental, teman-teman bisa down. Apa yang sudah dicanangkan dan dirancang sedemikian rupa, ketika teman-teman tidak siap secara mental, itu akan zong, tidak akan bisa berjalan. Siapkan mental, fisik juga. Jangan pernah takut untuk tidak disukai dan dibenci. Refleksikan diri sendiri, jangan menjadi sombong. Dan terus belajar menjadi lebih baik setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Itu aja, terima kasih. Oke, kalau dari aku ya,
sebelum kita menjabat menjadi kahim, kita harus tahu dulu kekurangan apa di periode sebelumnya. Jadi kita bisa melihat dari situ, bisa membawa perubahan baru untuk periode berikutnya. Dan sebelum kalian mencalon menjadi kahim, saran aku sih kalian harus mempersiapkan mental dan waktu kalian yang benar-benar senggang banget. Dan untuk mental sendiri itu sangat penting karena dari tekanan luar, tekanan dari dalam, belum kita juga tekanan dari akademik kita sendiri gitu. Itu paling penting. Dan untuk waktu, kita juga harus bisa membagi waktu antara organisasi, non-organisasi atau kayak akademik kita sendiri. Kita harus bisa membagi waktunya. Karena juga untuk waktu sendiri kan sangat penting ya. Organisasi kita juga harus berjalan dan akademik kita juga harus berjalan gitu. Jadi untuk kahim selanjutnya siapkanlah mental kalian, waktu kalian, dan bersiaplah untuk membangun gebrakan-gebrakan baru untuk periode selanjutnya. Semoga untuk kahim berikutnya lebih baik dari kahim-kahim sebelumnya dan bisa membawa perubahan baru untuk prodinya sendiri. Sampai jumpa di podcast Basa-basi selanjutnya.